Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap semangat, selalu kuat karena sumber kasih karunia Tuhan Yesus luar biasa. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pada hari ini adalah kerendah hati adalah orang yang berintegritas. Nah, sebelumnya kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik, mulia dan agung. Pada pagi ini kami kembali membawa renungan firman-Mu, dan Engkau sendiri yang bersabda pada kami. Setiap yang hadir mendengarkan dengan semangat, berikan kami hikmat pengetahuan, bisa simak firman-Mu dengan baik. Apa yang Kau katakan, kami bisa terima dan kami lakukan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pimpin dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya dapat satu buku. Di situ ada tertulis ilustrasi tentang kisah 2 ekor kambing. 2 ekor kambing berjalan dengan gagahnya dari arah yang berlawanan di sebuah pegunungan yang curam. Saat itu secara kebetulan mereka secara bersamaan masing-masing tiba di tepi jurang yang di bawahnya mengalir air sungai yang sangat deras. Sebuah pohon yang jatuh telah dijadikan jembatan untuk menyeberangi jurang tersebut. Pohon yang dijadikan jembatan tersebut sangatlah kecil, sehingga hanya dapat dilalui dari seekor kambing saja. Jembatan yang sangat kecil itu akan membuat orang yang paling berani pun akan menjadi ketakutan. Namun, kedua kambing tersebut tidak merasa ketakutan, rasa sombong, dan harga diri mereka tidak membiarkan mereka untuk mengalah dan memberikan jalan terlebih dahulu kepada kambing lainnya. Salah satu kambing menempatkan kakinya ke jembatan itu. Kambing yang lainnya pun tidak mau mengalah dan juga menempatkan kakinya ke jembatan tersebut. Akhirnya, keduanya bertemu di tengah-tengah jembatan. Jika keduanya masih tidak mau mengalah dan saling mendorong dengan tanduk mereka, maka kedua kambing tersebut akan jatuh ke dalam jurang dan tersapu oleh aliran air sungai yang sangat deras di bawahnya. Akhirnya ada salah satu seekor memutuskan untuk menundukkan badannya dan membiarkan yang lain lewat di atasnya. Akhirnya mereka berdua sampai ke tempat tujuan masing-masing dengan selamat. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebuah ilustrasi singkat dan sederhana ini, kisah ini bisa mengingatkan kita akan pentingnya kerendah hati. Seringkali kita merasa lebih hebat daripada orang lain. Seringkali kita merasa lebih tinggi dari orang lain. Di saat sedang merasa dikecewakan oleh orang lain. Saat kita merasa direndahkan oleh orang lain, seringkali kita keras hati dan tidak mau merendahkan diri kita. Nah, ini hanya akan membawa kerugian bagi diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab Tuhan berkata dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5 dan 6. Demikianlah jugalah kamu, hai orang-orang muda.
tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, semuanya harus merendahkan diri, saling melayani dengan rendah hati. Sebab dalam Alkitab tertulis begini, Allah menentang orang yang sombong, tetapi mengasihi atau mengasihani orang yang rendah hati. Sebab itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang kuat, supaya Allah meninggikan kita kalau sudah waktunya. Nah, kita lihat Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendah hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, jadi, jika kita ingin kaya, memperoleh kehormatan dan kehidupan, kita harus merendahkan diri kita dan saling membasuh kaki sesamamu. Nah, kita lihat lagi di Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 8. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, walaupun dalam lupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan, mengapa sikap kerendah hati perlu dimiliki oleh kita manusia, khususnya orang beriman, dalam menjalankan karya-karya kita dalam hidup ini? Pernah Bunda Teresa berkata, kerendah hati adalah ibu dari semua sifat yang baik. Dalam kerendah hati, kasih kita menjadi nyata. Jadi kerendah hati adalah sikap terdamai, memiliki makna dan dampak yang luar biasa. Nah, firman Tuhan menekankan bahwa persekutuan hidup bersama semakin berarti dan berdampak jika semua yang ada di dalamnya memiliki sikap kerendah hati. Itu merupakan buah teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita teladan yang terbesar tentang kerendah hati. Tuhan Yesus rela menjalankan misi Allah Bapa dengan memberi dirinya mati tersalib sebagai wujud totalitas kasihnya agar kita manusia diselamatkan. Nah, tadi Filipi 2 ayat 6 dan 7 firman Tuhan berkata, walaupun dalam lupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Nah, Tuhan Yesus memberi teladan tentang sikap kerendahan hati yang teragung.
Tuhan Yesus mengesampingkan kepentingan dirinya, kemuliaan dirinya hanya demi manusia. Dari apa yang telah Tuhan Yesus teladankan bagi kita, maka ada beberapa hal dapat kita renungkan. Pertama, sikap rendah hati itu mengalahkan kita untuk menyadari bahwa kita hanya tidaklah berarti apa-apa tanpa Tuhan. Nah, keberadaan diri kita yang masih dapat menikmati hidup sampai dengan saat ini, apa yang kita miliki, yang banggakan ada dalam hidup kita, semuanya bersumber dari Tuhan. Nah, orang rendah hati ada orang yang tahu bersyukur dalam keadaan apapun. Orang rendah hati ada orang mempertaruhkan hidup dan masa depannya dalam kuasa kehendak Tuhan. Orang rendah hati ada orang mengandalkan Tuhan serta hidup takut dan hormat kepada Tuhan. Orang rendah hati selalu meyakini bahwa hidup ini dipenuhi dengan sukacita apapun keadaannya. Orang rendah hati selalu menaruh pengharapannya dalam rencana Tuhan yang baik. Nah, yang kedua, keteladanan Tuhan bagi kita dalam menjalankan setiap karya atau pekerjaan. Pribadi memiliki sikap rendah hati selalu bahwa ia tidak dapat hidup dan berkarya sendiri tanpa kehadiran orang lain. Kehadiran orang lain dalam hidup dan karya adalah bagian yang penting yang turut berperan dalam berbagai pencapaian-pencapaian dan kemajuan. Keberadaan orang lain tidak hanya sekedar ada, atau kita tidak hanya sekedar ada bagi orang lain, tetapi hadir memberi arti. Nah, karena itu orang rendah hati ada orang dapat membangun dan menjaga relasi hidup bersama dengan orang lain dalam keseharian atau di tempat bekerja. Sikap rendah hati mengasihilah persekutuan kasih, kasih mesra, belas kasihan, sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Orang rendah hati adalah orang tidak merasa paling baik, paling bisa, paling pintar, dan lain-lain. Kerendah hati tidak meremehkan orang lain, tetapi justru mengalahkan kita untuk mengenai diri dan menyadari bahwa ada banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam dirinya. Dan mampu melihat, mengakui serta menghargai orang lain dalam berbagai kelebihan dan kekurangannya. Nah, orang yang rendah hati akan menempatkan orang lain lebih utama daripada dirinya. Nah, orang yang rendah hati adalah orang yang berintegritas, tidak ada dalam kepura-puraan dan kemunafikan dalam bertindak. Dan bertindak tetapi semua karya-karya atas dasar kebenaran dan keadilan pada akhirnya memberi dampak bagi banyak orang. Nah, ketika memiliki sikap kerendah hati kita akan semua pekerjaan tanpa melihat siapapun yang akan mendapatkan pujian. Melainkan perlu kita lakukan adalah bekerja dengan kita melakukan dan memujinya untuk kemegahan dan kemuliaan nama, dan bukan untuk memuji pujian yang sia-sia. Dalam hidup ini banyak orang bisa menyatakan kebaikan atau bertindak yang baik, tetapi sedikit saja orang yang dapat menjaga hati tetap tulus, memiliki kerendah hati. Nah, kita lihat Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati itu mengecewakan, tetapi kerendah hati menghormati kehormatan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, rasanya sulit menemukan kerendah hati. Sikap egosentris didukung oleh perkembangan teknologi semakin memudahkan orang untuk menyombongkan diri. Melalui media sosial, misalnya, ada orang sengaja mengunggah foto
video atau status tertentu hanya untuk mencari pujian dan komentar. Nah, firman Allah menekankan pentingnya kerendah hati. Kita diajar untuk menyadari bahwa untuk menjadi berguna, berbuah, kita harus mengandalkan Tuhan. Setiap umat diajak untuk meneladani Kristus, mengosongkan diri, melepaskan identitas hak istimewanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat surat Filipi ini, melihat ancaman yang berpotensi menggoyak kesatuan jemaat Filipi, maka Rasul Paulus memberikan nasihat tentang kerendah hati. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia yang sederhana, yang berbunyi demikian, janganlah berbuat sesuatu hanya untuk menyenangkan diri sendiri, supaya orang lain menganggap kalian hebat. Sebaliknya, kalian harus bersikap rendah hati satu sama lain, selalu menganggap orang lain lebih baik daripada kita sendiri. Nah, di dalam Kristus, sikap egosentris tidak mendapat tempat. Sebaliknya, umat harus rela saling menasihati, saling menghibur, bersekutu dengan roh, mengobarkan kasih, mendapatkan orang lain di atas diri kita. Nah, kerendah hati itu seperti pohon yang meruduk karena syarat dengan buah yang masak. Buah itulah adalah kebijaksanaan, pengetahuan, dan pemahaman yang mendalam. Sebaliknya, pohon yang tidak berbuah, kering dan merangkas, mengangkat dirinya tinggi-tinggi dengan omong kosong dan kesombongan. Nah, kita ingat Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kesombongan memecah belah, kerendahan hati mempersatukan. Nah, kita lihat Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, inilah yang seharusnya sikap orang Kristen di tengah jemaat dan masyarakat. Mengapa? Karena mereka berbeda baik dalam budaya dan bahasa, tetapi telah dipersatukan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, semua orang percaya adalah satu di dalam Kristus. Nah, sebagai bukti adanya persatuan dan kesatuan rohani di dalam Kristus, inilah mengapa kepada orang percaya didorong bukan hanya supaya tinggal dalam persatuan dan kesatuan itu, tetapi terlebih supaya di dalam. Nah, kehidupan kita kesehariannya harus berusaha menunjukkan kasihnya kepada sesamanya dengan cara kesediaan untuk saling membantu. Saling membantu adalah salah satu wujud dari kasih dalam kehidupan yang konkret. Kerendah hati itu, kelemah lembutan, kesabaran adalah bagian dari buah roh atau pekerjaan Roh Kudus dalam diri seseorang. Nah, kalau ketiga hal inilah tercermin dalam kehidupan, lalu bermuara dalam tindakan kasih dan kepedulian terhadap sesama melalui keinginan membantu atau memberi bantuan dalam banyak hal, maka akan terciptalah suatu persekutuan jemaat masyarakat yang kuat, yang teguh. Persekutuan yang kokoh, bukan yang rapuh. Dan ini akan menjadi kesaksian bagi masyarakat sekitar dan nama Tuhan dimuliakan. Hal seperti inilah diharapkan dalam kehidupan orang percaya. Ini berarti senantiasa meniru atau meneladani Tuhan Yesus dalam segala aspek hidup setiap hari. Nah, kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kita semua untuk melakukannya. Selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.